Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 PKN, kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Adran Askari. Nama saya Ilham Pauji. Nama saya Niko Aji Nugroho. Nama saya Erwar Hermawan. Nama saya Sahril Siregar. Nama saya Rado Hisaragi. Dan kami ingin mensosialisasikan tentang hak asasi manusia kepada anak-anak panti di sini. Terima kasih. Selamat sore, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan selaku pengurus Yayasan Rumah Harapan. Yang kami hormati ada kakak pemberi materi Kak Heru dengan Kak Rafli. Yang kami hormati juga dan kami sayangi seluruh adik-adik yang sedang mengikuti seminar kali ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, Yayasan Rumah Harapan, dalam sebuah acara yang sangat penting, yaitu seminar. Sebuah kehormatan bagi saya, Pak Rado, untuk membantu rangkaian acara yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan menguatkan langkah-langkah kemanusiaan kita bersama. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Yayasan Rumah Harapan, yang keempat ada pemaparan materi utama oleh Kak Heru dan Kak Rafli, lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab, sesi kuis, lalu pembacaan doa, lalu ada penutup dan dokumentasi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa. Kami silakan kepada siapa? Rafli. Baik adik-adik, untuk mulai acara pada hari ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini, semoga berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai harapan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Habis ini nanti ada foto bersama, habis itu dilanjut makan bersama. Untuk pemateri kita namanya Kak Heru Hermawan. Temanya yang diambil adalah dari luka menuju harapan upaya menegakkan HAM di Palestina. Saya di sini perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Erwar Mawan. Saya di sini mendampingi kalian untuk mematerikan dari luka menuju harapan upaya menegakkan HAM di Palestina. Di menuju harapan itu kayak isu hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM di Palestina bukan hanya masalah lokal, tetapi merupakan tantangan global yang memerlukan perhatian dan tindakan dari seluruh dunia. Upaya menegakkan HAM di Palestina sangat penting untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan perdamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terjebak dalam konflik. Sejarah Palestina. Tahun 1970, deklarasi Paul menyatakan dukungan Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, memicu ketergantungan antara komunitas Yahudi dan Arab. Tahun 1947, rencana pembagian PBB yang merekomendasikan pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Perang 6 hari menyebabkan penduduk Israel atas tepi barat dan jalur Gaza yang hingga kini menjadi sumber. Selanjutnya 1993, perjanjian Oslo ditangani oleh perjanjian proses perdamaian dan otonomi untuk Palestina, namun implementasikan menghadapi banyak tantangan. Akan ketergantungan dan kekerasan di Gaza dengan serangan udara Israel yang menyebabkan banyak korban jiwa. Menyorot kritik kemanusiaan yang telah berlanjut. Mendalam, kondisi sosial di Palestina sangat terpengaruh oleh konflik yang keperpanjangan. Banyak warga mengalami trauma psikologis akibat kekerasan dan ketidakpastian yang terus-menerus. Pergerakan, tindakan pengangguran sangat tinggi, terutama di kalangan pemuda yang banyak keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Pelanggaran HAM yang terjadi, warga Palestina yang hidup di bawah garis kemiskinan, 40% tingkat pengangguran di kalangan pemuda di Palestina. Hampir 600 pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan setiap tahunnya. 5.000 tahanan politik yang ditahan tanpa proses hukum yang jelas. 3.000 rumah dihancurkan di wilayah penduduk. Upaya internasional untuk menegakkan HAM. Yang pertama, pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi untuk mendesak perlindungan HAM yang mengakhiri pelanggaran di Palestina. Yang selanjutnya, dukungan kemanusiaan, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak konflik dan pelanggaran HAM. Selanjutnya, kampanye kesadaran global, meningkatkan kesadaran internasional melalui kampanye media dan advokasi untuk mendukung hak asasi manusia di Palestina. Keberhasilan organisasi non pemerintah atau NGO berperan penting dalam menegakkan HAM di Palestina dengan memberikan bantuan kemanusiaan, advokasi, dan pendidikan. Mereka mengawasi pelanggaran HAM yang mengumpulkan data dan menyalurkan isu-isu hak asasi manusia. Teman-teman saya diperlakukan tidak
bermanusiawi dan saya merasa kehilangan harapan. Namun meskipun dalam kesedihan, kami terus berjuang untuk hak kami yang mimpi akan masa depan yang lebih baik. Harapan untuk masa depan, perdamaian yang berkelanjutan, yang kedua pendidikan untuk semua, yang ketiga partisipasi dalam proses, yang keempat dukungan dari komunitas internasional, yang kelima pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kesimpulan, menegakkan hak asasi manusia di Palestina memerlukan upaya kolektif dan masyarakat global, individu yang komunikasi dan berkontribusi melalui pendidikan, advokasi dan dukungan terhadap organisasi yang berfokus pada isu hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperjelas, menggali lebih dalam dan berdiskusi langsung mengenai materi yang telah disampaikan. Dan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini akan kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu setiap sesi akan dibuka untuk 3 penanya dari hadirin. Mohon untuk berdiri, memperkenalkan diri, nama dan asal keluarga kelompok, dan langsung mengajukan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Setiap penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 pertanyaan. Setiap 3 pertanyaan terkumpul, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu materi untuk menjawab secara bergantian. Apakah mekanisme sudah jelas adik-adik? Ya. 45 tambah 55? 45 tambah 55. Perkenalkan, nama saya Doni, kelas 7. Jawabannya 100. Baru-baru? Nama orang tua Nabi Muhammad beserta beserta bin nama ibu dan ayahnya ya. Lalu 1, 2, 3. Jangan bojong ini. Nama bin dan ibu dan bapaknya ya. Ya. Nama orang tua ayah Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alfi Yusri, saya kelas 10. Jawabannya namanya ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah, ya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya namanya Aminah binti Amr binti Wahab, ya, Aminah bin Wahab. Yang tahu aja, kalau tahu bisa nanya. Baiknya kita membaca doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Sallallahu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid
din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi wajib lana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep